Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santi Nurul Putri. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bisnis model kanvas atau biasa disebut BMC. Bisnis yang saya pilih ini adalah tentang Universitas Mitra Bangsa. Sebelumnya, apa sih itu BMC? BMC itu kerangka kerja yang paling populer untuk mendefinisikan model bisnis. Kanvas disusun untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk bisnis yang akan atau sedang dijalankan. Latar belakang Universitas Mitra Bangsa. Universitas Mitra Bangsa sebelumnya Sekolah Tinggi Manajemen IMI telah menyelenggarakan pendidikan manajemen sejak 1993 dengan izin resmi dari Kementerian Pendidikan. Pada tahun 2001, mereka memperluas program dengan membuka program diploma dan setara 1 untuk program studi manajemen. Pada tahun 2023, universitas ini diresmikan sebagai hasil penggabungan antara Sekolah Tinggi Manajemen IMI dan Akbid Medika Optin di Bandung oleh Yayasan Mitra Bangsa Sejahtera. Mereka telah mendapatkan izin penyelenggaraan untuk berbagai program studi seperti kebidanan, manajemen perusahaan, hukum, ilmu aktuaria, ilmu komputer dan sistem, dan teknologi informasi. Universitas Mitra Bangsa memiliki beberapa lokasi kampus di Jakarta Selatan dengan kampus baru yang diresmikan pada tahun 2023 di Bintaro. Selain itu, beberapa program studinya telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional atau BAN, Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Jadi dari BMC ini kita semua memiliki 9 elemen penting ini agar berjalannya proses bisnis. Pertama itu ada customer segment yang menentukan target kita, misalnya siapa yang bisa datang ke tempat kita. Kalau yang saya pilih itu ada mahasiswa, dosen, staf administrasi, orang tua mahasiswa, alumni, dan vendor. Yang kedua itu ada value proposition. Ini menjelaskan rincian dari bisnis yang kita jalankan serta apa saja poin yang datangkan manfaat. Value proposition saya yang pertama itu ada kualitas pendidikan, lalu yang kedua fasilitas dan sarana, yaitu seperti perpustakaan dan sarana olahraga. Yang ketiga itu kesempatan magang dan kerja. Yang keempat lingkungan belajar yang inspiratif dan dukungan akademik dan konseling. Yang ketiga itu ada channel. Channel ini menentukan media apa yang Anda gunakan untuk memasarkan bisnis atau produk yang ingin kita jual dalam channel BMC saya. Saya memiliki 3 channel, yaitu web kampus, email, dan media sosial. Yang keempat itu ada customer relationship, merupakan aset paling penting yang mempengaruhi keberhasilan sebuah bisnis, memastikan pelanggan setia terhadap produk Anda. Nah, customer relationship saya yaitu yang pertama itu ada komunikasi antara mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran, lalu layanan dukungan mahasiswa, dan yang ketiga itu jaringan alumni. Yang kelima itu ada revenue stream, merupakan elemen model bisnis kanvas yang paling vital, yang dimana perusahaan mengelola pendapat dan pengeluaran. Revenue stream saya itu ada 4, yaitu biaya kuliah, sponsor acara, kontrak pelatihan dan konsultasi, dan pendapatan dari dukungan yayasan atau pemerintah. Yang keenam itu ada key resource, yaitu elemen yang berisi sumber daya yang sebaiknya direncana yang dimiliki perusahaan. Key resource saya itu ada yang pertama itu bangunan perkuliahan, yang kedua itu dosen dan staf administrasi, yang ketiga itu ada dana operasional, dan yang keempat itu buku dan jurnal. Yang ketujuh itu key activities, merupakan aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk. Nah, key aktivitas saya itu yang pertama ada promosi dan pemasaran kampus Uniba, yang kedua itu penyelenggaraan kuliah dan praktikum, dan yang ketiga itu kerjasama industri dan lembaga lainnya. Yang kedelapan itu key partners, yaitu memiliki manfaat untuk memberikan efisiensi dan aktivitas dari key activities yang telah dibuat. Nah, key partner saya meliputi yang pertama itu perusahaan yang menawarkan program magang, lalu yang kedua itu lembaga atau universitas lain untuk pertukaran mahasiswa, yang ketiga itu lembaga keuangan yang menyediakan perdanaan untuk proyek riset. Yang 9 itu cost structure, yaitu elemen terakhir yang harus Anda perhatikan. Struktur pembiayaan bisnis ini menjadi hal penting untuk mengurangi resiko kerugian. Nah, cost struktur saya yaitu
Yang pertama, satu biaya pengajaran, yang kedua biaya infrastruktur, yang ketiga biaya promosi dan pemasaran, dan yang ketiga biaya administrasi atau gaji. Sekian penjelasan BNC dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.